Ya baik, selamat siang untuk kita semua. Ya, di siang hari ini kita akan mulai pembelajaran. Maka dari itu, salah satu sebelum kita jalan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih untuk ketua kelas. Kehadiran hari ini berapa sakit, berapa izin? Oke, terima kasih. Ya baik, materi kita pada siang hari ini yaitu pajak. Dengan tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian pajak, menjelaskan fungsi-fungsi pajak, dan menjelaskan jenis-jenis pajak. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian pajak. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib pajak yang akan diberikan kepada pemerintah. Jadi saya mendefinisikan itu sendiri bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah dan akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang ada. Apakah bisa dimengerti? Baik, kita lanjut saja. Yang kedua, fungsi pajak. Jadi fungsi pajak ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai alat untuk mengatur. Jadi sebagai alat untuk mengatur ini, pajak mengatur pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang kedua, fungsi anggaran. Jadi sebagai fungsi anggaran ini, pajak berguna untuk mengatur pengeluaran negara, contohnya kegiatan ekspor barang ke luar negeri. Bisa dimengerti? Kita lanjut. Yang kedua, fungsi retribusi pendapatan. Jadi fungsi anggaran ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk generasi-generasi kita yang ada di belakang. Yang keempat, sebagai alat penjaga stabilitas. Jadi fungsi pajak yang keempat, menjaga alat stabilitas ini, pajak bertujuan untuk menjaga stabilitas kita agar tidak terjadinya inflasi negara kita tercinta ini. Baik. Yang berikut, jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak berdasarkan sifat. Jadi pajak berdasarkan sifat ini sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak tidak langsung, dan yang kedua, pajak langsung. Jadi pajak tidak langsung ini sendiri adalah pajak yang dibebankan kepada orang itu bisa diganti atau digeser kepada orang lain. Sedangkan pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa digantikan kepada orang lain, ditujukan kepada yang kena pajak itu sendiri. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjut. Yang kedua, pajak berdasarkan instansi pemungut. Jadi pajak berdasarkan instansi pemungut ini sendiri ada 2. Yang pertama, pajak negara, yang kedua, pajak daerah. Jadi pajak daerah ini sendiri biasanya diatur oleh dirjen-dirjen pajak di pusat sana. Tapi seringkali kita mendengar bahwa kasus-kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini sangat meresahkan sekali untuk kita masyarakat kecil. Tapi biar sudah kita lanjut saja kepada pajak daerah. Yang pajak daerah ini sendiri kita sangat-sangat rasakan sekali punya dampak. Contohnya kita yang dari kabupaten, pemerintah membangun jalan, pemerintah membangun jembatan, pemerintah membangun fasilitas-fasilitas yang ada di daerah kita. Bisa dimengerti anak-anak? Berikut, pajak berdasarkan objek dan subjek. Ada pajak berdasarkan objektif dan pajak berdasarkan subjektif. Jadi pajak berdasarkan objektif ini sendiri adalah pajak yang berpangkat kepada subjek, sedangkan pajak subjek berpangkat kepada pajak objek. Bisa dimengerti? Baik. Ya, terima kasih. Mungkin materi kita sampai di sini saja. Nanti kita lanjut ke depan dengan materi pertumbuhan ekonomi. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mungkin Bapak akan mentes kemampuan siswa, apakah sudah mampu atau belum, bahkan memberikan 2 contoh soal. Jadi mencatat situ, soal yang pertama menjelaskan pengertian pajak. Sudah? Ya baik. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat pajak. Dikerjakan lalu dikumpulkan ya anak-anak. Nah baik, silakan dikumpul. Jadi pada siang hari ini mungkin pertemuan kita sampai di hari ini saja, dan kita akan lanjut ke minggu depan dengan materi pertumbuhan ekonomi. Saya harap anak-anak semua bisa belajar untuk
bisa menerima materi di minggu depan. Karena 2 minggu depan lagi kita akan mengadakan yang namanya ujian tengah semester. Jadi saya harapkan anak-anak untuk belajar untuk bisa mengikuti ujian nanti. Terima kasih.